Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD 2 Kerja yang saya hormati, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka seminar budaya positif. Ini sebagai program aksi nyata dari pendidikan guru penggerak pengibasan yang saya lakukan. Namun untuk berharap agar acara pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, maka untuk acara pada pagi hari ini kita buka dengan doa. Bapak Ibu, marilah kita senang menundukkan kepala. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semuanya di pagi hari ini yang telah rela meluangkan waktu. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dalam rangka seminar dan juga sharing bersama nanti bisa berjalan dengan lancar sampai nanti kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk kegiatan pada pagi hari ini sesuai dengan yang di slide, yaitu aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak seminar budaya positif oleh saya Soleh Rosidi, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Kemudian Bapak Ibu semuanya, materi kita pada pagi ini yaitu menu budaya positif. Nanti kita membahas beberapa hal. Yang pertama nanti kita mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi di guru penggerak ini yang kita kupas itu ada 3 modul. Itu mulai dari modul 1, 2, dan 3. Ini sebagai landasannya kita mengupas terlebih dahulu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ada bukunya tebal, itu nanti saya sampaikan di grup. Kemudian kita masuk ke paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi, dan sampai nanti akhirnya di segitiga restitusi. Modul ini cukup menarik Bapak Ibu semuanya karena ini bisa langsung kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ini saya sudah mencoba aksi nyata di modul 1.4 ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu yang ada di kelas 5. Bapak Ibu nanti mungkin bisa bersani tulisan-tulisan atau tempelan-tempelan ataupun program yang ada di kelas 5. Itu alhamdulillah sudah kita jalankan. Baik, dimulai yang pertama. Ini sebagai dasar kita untuk hari ini. Mengawali yang pertama adalah tentang teori yang selama ini kita kenal, yaitu tentang dasar jiwa anak. Ini ada tiga teori yang melatar belakangi tentang dasar jiwa anak. Yang pertama aliran tabula rasa, yang kedua negatif, dan yang ketiga konvergensi teori. Kalau Bapak Ibu Guru biasanya nanti bisa di-sharing yang mana? Yang pertama aliran tabula rasa atau aliran rasa ya, aliran rasa. Itu anak diibaratkan sebagai kertas yang putih bersih. Kertas yang putih bersih, ini adalah yang pertama ya, dari pola pikir yang pertama. Anak itu ibaratnya adalah kertas putih. Jadi kita itu kaum pendidik itu boleh mengisi kertas kosong itu sesuai dengan kehendak kita. Misalnya Bapak Ibu semuanya, anak itu ya belum ada apa-apanya. Jadi mau kita isi sesuai kehendak kita, dengan cara kita, sesuai dengan kemauan kita, itu aliran yang pertama. Dan ini adalah aliran yang sudah konvensional ya.
sudah lama. Jadi mungkin kemungkinan ini sudah ditinggalkan. Yang kedua ada aliran negatif, yaitu berpendapat bahwasanya anak itu kertas yang sudah terisi tulisan penuh. Jadi kita tidak bisa memberikan atau kita tidak dapat menulisi atau membuat tulisan dalam kertas itu. Bisanya hanya menolak pengaruh-pengaruh negatif. Ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga, ini adalah aliran yang di era modern seperti ini sudah mulai dikembangkan, yaitu konvergensi teori. Bahwasanya anak itu diumpamakan sehelai kertas ataupun kertas yang sudah terisi tulisan penuh tetapi samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu adalah menebalkan tulisan-tulisan itu. Kalau Bapak Ibu semuanya biasanya pakai teori yang mana? 1, 2 atau 3? 3 ya, betul sudah 3 ya. Karena beberapa saya dulu pakainya yang 1. Jadi anak itu ya kertas kosong. Kita tulisi semau kita dengan cara kita sesuai materi kita, itu yang pertama. Tapi sudah ditinggalkan. Yang sesuai adalah yang nomor 3. Bahwasanya anak itu diibaratkan seperti kertas yang sudah berisi tulisan namun belum tebal. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan itu. Agar apa? Agar budi pekerti yang baik, kemudian karakter yang baik itu muncul. Dan yang jelek-jelek tidak usah ditebalkan, biar tetap lamat-lamat saja. Ini dasar berpikir kita tentang teori dasar jiwa anak. Jadi dengan teori ini kita bisa bisa menyeting pembelajaran bahwasanya anak itu ada minat, ada bakat dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita masuk ke sub yang pertama, yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan yang pertama. Ya, sejarahnya kita sudah tahu, cukup panjang, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Di sini Ki Hajar Dewantara menggunakan kata menuntun, tidak membuat. Jadi menuntun itu sudah ada, kita tinggal tuntun. Agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini filosofi sekali. Ini kita konkretkan ya, bahwasanya anak didik itu diibaratkan sebuah bibit, sebuah benih. Jadi benihnya itu benih padi, dia tidak mungkin menjadi jagung. Benihnya itu benih jagung, dia tidak mungkin menjadi kedelai. Maka dari itu tugas kita sebagai guru itu menjaga kodrat anak ini. Caranya dengan bagaimana? Dengan kalau misalnya di sawah kan ada kita memberi pupuk, kita menyiangi tanaman-tanaman liar, kemudian kita menggemburkan tanahnya dan sebagainya. Jadi tugas kita sama, jadi hanya menuntun tingkah laku anak. Kita tidak menciptakan anak yang baru, tetapi kita menuntun tingkah lakunya agar tingkah lakunya itu sesuai dengan kodratnya. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Disebutkan di situ, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk sehingga berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar cakapan dan kehendak kaum pendidik. Dikutip dari Dewantara 1 tahun 2004. Jadi kodrat itu ada 2. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam itu anak sudah lahir sesuai kodratnya, sesuai dengan keasliannya. Kalau kodrat zaman itu anak bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman.
zaman kita kecil itu tidak sama dengan ketika kita dewasa. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan, belum jelasnya, didiklah anak sesuai dengan zamannya karena dia tidak akan hidup pada zaman sekarang. Kurang lebih intinya seperti itu. Jadi kita diminta untuk mendidik anak sesuai dengan Tuhan. Jadi kita nggak mungkin saat ini misalnya tidak mungkin menolak teknologi. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Maka dari itu ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ini sering kita ingat ya, ajarannya Ki Hajar Dewantara, ing arsa sungkulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Itu adalah sistem Among. Kita sering mengingat sistem Among. Kemudian yang kedua, ini mungkin teorinya agak bahasanya agak gimana gitu ya, berhaba pada sang anak. Ini kalau kita kelantah-mentah, memang istilah berhaba pada sang anak ini sepertinya ekstrim. Kenapa? Karena berhaba itu hanya pada rohnya. Tapi di buku Ki Hajar Dewantara itu disebutnya bahwasanya berhaba pada anak itu dengan ikhlas dan bebas dari ikatan apapun, kita mendidik anak, kita membimbing anak. Jadi berhaba pada anak itu, ya udah kita memberi anak itu ilmu, memberi anak itu petuah, nasihat itu tanpa ada pamrih apapun. Itu maksud dari berhaba pada sang anak. Kemudian ada lawan sastro ngesti mulyo, itu dengan pengetahuan kita menjadi mulia. Dan yang kelima, terima, ngerti, ngerasa, ngelakon. Ini sebuah petuah yang mungkin tidak hanya digunakan untuk anak-anak ya, untuk kita juga. Ngerti, ngerteni, bisa mengerti, bisa merasakan dan juga bisa menjalankan. Dan yang terakhir, trien, niteni, niroke, nambahi. Kalau di zaman sekarang itu biasanya kita dengar dengan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini cocok untuk kelas 1 dan kelas 2. Diamati dulu, kemudian dia meniru, yang ketiga baru nambahi, baru modifikasi. Ini beberapa ajaran Ki Hajar Dewantara yang telah kita pelajari. Nah, kita masuk sekarang. Kita masuk ke tema yang pertama, masuk ke budaya positif, yaitu ada disiplin positif. Memang ketika kita pertama kali mendengar kata disiplin, itu yang ada pada benak kita adalah tata tertib, peraturan, hukuman, kepatuhan, dan yang lainnya. Padahal sebenarnya disiplin itu sendiri adalah disiplin itu bagaimana kita sebagai seseorang atau seorang guru itu memunculkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena sanksi, bukan karena konsekuensi. Kita masuk selanjutnya. Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang disiplin ini. Ini kata-katanya mungkin rotok gimana Bu? Rotok muter-muter gitu nih. Rotok muter-muter, memahaminya mungkin sulit karena ini memang kita ambil dari pemikiran, konsepsi, keteladanan dan sikap merdeka di cetakan kelima
halaman 470 tahun 2013 dari buku Ki Hajar Dewantara. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk disiplin ini. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Kita dan saya sebelum mendapat materi ini itu berpikiran bahwasanya kita bisa mengontrol siswa, kita bisa mengendalikan siswa, kita bisa mengatur siswa. Tetapi ternyata menurut Dr. William Glasser bahwasanya itu hanyalah ilusi. Ilusi itu hanya bayangan. Sebenarnya apa? Sebenarnya mereka lah yang mengatur diri mereka sendiri. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu tidak nyata. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya kita menginginkan anak berperilaku A. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tetapi dia mengizinkan dirinya untuk mengizinkan dirinya untuk mematuhi perintah kita. Dan itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Karena itu dari luar. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Misalnya di anak saya anak TK, ceritanya lucu. Di sekolahan, misalnya dia mau baca lancar atau mau berhitung lancar, sama ustazahnya diberi stiker. Itu sekali, dua kali, tiga kali itu mempan. Tetapi ketika sudah beberapa kali semaur, alah kalau stiker apa-apa, guru stikernya engkau jatuh Mas Dewi. Dan itu terjadi di semua anak-anak TK. Beda seperti itu. Jadi ilusi bahwasanya penguatan itu hanya kontrol itu hanya ilusi, tidak nyata. Karena apa? Sifatnya tidak permanen. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memang kadang kita sebagai guru itu punya beberapa kerja. Nanti kita bahas di sini 5 tipe guru atau 5 tipe kontrol. Itu kita menggunakan siswa biar dia merasa bersalah sehingga dia tersadar. Sebenarnya itu juga tidak efektif, tidak menguatkan karakter. Tetapi itu sebenarnya dalam jangka panjang menurut Dr. William Glasser itu mereka malah menjadi seperti mempunyai penilaian buruk terhadap dirinya. Karena orang biasanya merasa bersalah terus biasanya aku membuat bapak ibu guru kecewa, aku sudah membuat ayahku kecewa. Lah itu sebenarnya adalah pengaruhnya itu tidak bagus. Yang adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Ini juga sama, kita sebagai guru mungkin sering melakukan hal ini. Jadi memaksa siswa untuk melakukan tindakan A, B, C, D dengan harapan dia akan berubah menjadi baik. Itu hanyalah ilusi. Itu tidak berpengaruh sebenarnya. Kalaupun berpengaruh itu hanya sedikit. Disebutkan di situ bahwa ketika kita memaksa, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin anak-anak takut dengan kita, tapi takut bukan karena dia dari dalam hati, tapi takut dengan kita, bukan takut dengan tindakannya. Nanti kita bahas di keyakinan kelas. Ini dia perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol.
Yang selama ini kita lakukan biasanya adalah stimulus respon. Anak melakukan apa, kita beri apa. Anak berbuat A, kita beri B. Maka sekarang kita rubah paradigmanya, yaitu tentang teori kontrol. Yang pertama, perbedaannya, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Ya, kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kita ambil satu contoh yang besar. Anak yang mengajak berbicara temannya ketika di dalam kelas. Kalau kita berpandangan menggunakan stimulus respon, pikiran kita, bocah iki gek ngopo, wayahe pelajaran kok malah jagongan. Kudune nek pelajaran iki yo diam. Mendengarkan bapak ibu guru itu kita pakai yang stimulus respon. Sebenarnya apa? Sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Kita tidak tahu yang dia ceritakan itu apa. Dia ingin berbagi atau ingin menyampaikan kepada temannya apa, itu yang perlu kita klarifikasi. Bukan berarti dibiarkan ya, bukan berarti dibiarkan, tapi perlu kita klarifikasi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau stimulus respon. Itu salah, ya salah. Tetapi kita sebagai seorang guru harus pelan-pelan berubah menuju ke teori kontrol. Bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Karena itu kalau gambaran umum salah. Tetapi kita harus bisa mendekati si anak, kira-kira apa dasar yang melatar belakanginya. Nanti kita bahas di kebutuhan dasar manusia. Ada lagi. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Tapi kalau dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak ketika dia ngobrol, ngajak ngobrol temennya, itu biasanya pandangan itu salah. Tetapi kalau dari kontrol tidak, kita berusaha memahami sebenarnya apa yang dia bicarakan. Oh, ternyata dia mau cerita. Kenapa dia mau cerita? Karena di rumah gak ada yang mau diajak bercerita. Nanti masalahnya itu kebutuhan dasar ada yang kita bahas. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau mobil itu ya salah, tidak ada benarnya. Nek pelajar itu harusnya mendengarkan. Tetapi kalau dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apakah tujuannya itu untuk kesenangan? Apakah tujuannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan? Apakah tujuannya itu untuk mendapatkan penghargaan? Itu perlu kita pelajari. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu yang stimulus respon. Kemudian yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makanya kalau bisa atau sebisa mungkin kita itu menundukkan motivasinya itu motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu gampang mudah. Kalau motivasi internal itu jauh lebih awet. Kemudian selanjutnya hampir sama ya. Saya bisa mengontrol orang lain Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk gagal, dipaksa. Entah itu dengan hukuman, entah itu dengan sanksi dan sebagainya. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Terakhir, model berpikir menang kalah. Dia salah, maka dia kalah, dihukum. Yang menang, yang menghukum. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang menghukum, ada yang dihukum. Ada yang senang, ada yang tersakiti. Itu metodenya yang stimulus respon. Tetapi kalau tadi kontrol itu berpikirnya menang-menang. Kenapa dia ngajak ngobrol? Kita tanya, kita beri penguatan, dan kita beri masukan. Mbak, nek seperti ini, Mas seperti ini tuh kita harus gini. Itu kita memberi solusi, bukan hanya sekedar berpikirnya menang kalah. Itu perbedaan dari stimulus respon dan juga teori kontrol. Lanjut. Nah ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita
semuanya ketika melakukan suatu tindakan itu mempunyai 3 alasan. Ini dialami oleh semua manusia, termasuk murid-murid kita. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita misalnya, dia datang terlambat, dia datang tepat waktu, alasannya apa? Biar gak dihukum. Dia ketika pelajaran tenang, alasannya apa? Biar tidak mendapat teguran bapak ibu guru. Itu alasan yang pertama. Dan ini sama, masih motivasinya eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa dia belajar rajin? Biar dapat juara 1. Setelah dapat juara 1 dapat hadiah. Nah, itu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga masih eksternal. Walaupun motivasi eksternal itu tidak selamanya jelek, tidak selamanya buruk, tetapi yang bagus itu motivasi eksternal itu perlahan demi perlahan itu diubah menjadi motivasi internal. Dan yang terakhir ini yang paling bagus ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia memang benar-benar sadar. Kenapa dia belajar? Ya, supaya mendapatkan ilmu untuk masa depan. Itu yang sering saya lakukan di kelas saya. Ini sedikit sering berbagi dengan bapak ibu guru semuanya, bahwa ketika anak-anak melakukan suatu kegiatan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu belajar dan sebagainya, harus selalu kita tekankan bahwasanya apa yang kalian lakukan itu adalah kembali kepada diri kalian sendiri. Misalnya puasa, jangan sampai puasa Arafah, jangan sampai puasa Asyura itu hanya karena takut kepada Pak Guru, tetapi memang benar-benar ditanamkan dia beribadah itu untuk dirinya sendiri. Sholat juga misalnya, jangan sampai hanya karena pengen dapat nilai yang bagus, pengen mendapatkan pujian dan sebagainya. Itu motivasi eksternal. Kita perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit menuju ke motivasi internal. Ini Bapak Ibu guru semuanya, kita mulai masuk ke materi yang cukup menarik. Materi yang ini kalau di kelas guru penggerak ketika Zoom itu termasuk materi yang banyak yang antusias. Kenapa? Karena selain bisa diterapkan di murid, itu juga bisa diterapkan ke teman, bisa tetangga, bisa kemudian keluarga juga bisa. Itu adalah tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi gini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Jika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan dia akan melakukan tindakan yang keliru atau tindakan yang salah atau tindakan yang keluar dari norma-norma. Apa itu? Yang pertama adalah yang paling pokok, kebutuhan bertahan hidup. Ini yang nomor 1. Contohnya apa? Nanti kita bahas. Yang kedua ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan penguasaan, dan ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita masuk yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan
untuk bertahan hidup, bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa eksis. Contohnya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan harian. Misalnya makanan, kesehatan, rumah, seks sebagai bagian dari reproduksi. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini jika ada satu hal yang tidak terpenuhi, maka dia mungkin akan berlaku tidak pada tempatnya. Yang pertama. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk dicintai dan kebutuhan untuk mencintai. Itu ada hubungannya dengan koneksi sosial. Misalnya kebutuhan cinta saya ini misalnya untuk selalu terhubung dengan keluarga, untuk selalu terhubung dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan teman, dengan binatang peliharaan. Itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, berbagi dengan temannya, berbagi dengan mungkin bapak ibu gurunya. Mereka biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini ketika kebutuhan cinta dan kasih sayang terpenuhi atau kebutuhan untuk diterima. Itu kebutuhan dasar yang kedua. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Orang-orang yang biasa diremehkan, orang-orang yang biasa disepelekan, itu kebutuhan penguasaannya mungkin belum terpenuhi, dan ada kemungkinan dia akan mencoba hal-hal baru yang tidak sesuai dengan norma. Nanti kita masuk di alasan orang melakukan sesuatu. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ataupun kebutuhan dia bisa memberikan pengaruh atau tidak. Maka kadang di kelas kita itu ada anak-anak yang minder, ada anak-anak yang kurang percaya diri. Itu mungkin ini kebutuhan atas pengakuannya itu belum terpenuhi. Saya ambil contoh Ayes. Yes, Sasimaku. Itu ketika dia kan anak-anaknya agak low, agak berpikirnya kurang cepat, agak lambat. Itu ketika pulang, dulu saya sering menggunakan kuis. Jadi nek pulang itu kuis 5 kali 7 kali 9 itu. Dia mesti mulie kiri dewi. Dan setelah saya mempelajari teori ini, saya menyesal. Kenapa? Karena saya tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena anak itu ternyata tidak semuanya itu, tidak semuanya itu IQ-nya bagus. Akhirnya sekarang saya ubah bahwa itu. Naik pulang, kuisnya nggak seperti itu. Kuisnya siapa yang berani tampil. Entah itu tepuk, entah itu hafalan, entah itu nyanyi dan sebagainya. Dan Ayes itu 3 hari berturut-turut pulang nomor 1. Iya, sing diwaca apa Bu? Al-Ikhlas. Siapa yang ulang? Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang. 3 hari berturut-turut Bu, tak arti. Dan yang terakhir itu ada 2 anak, Bunga sama Vita. Padahal Bunga itu naik akademik bagus nomor 1. Ini tak coba, ternyata apa? Ternyata selama ini saya berbuat tidak adil. Kenapa? Karena saya melulu naik kuliah mesti perkalian.
nek rapor kalian yo latihan soal. Saya kisah berlalu video cepat pulang duluan. Itu menyiksa untuk anak-anak yang kategori kebutuhan akan penguasanya itu kurang terpenuhi. Itu contoh konkret yang telah kita lakukan di kelas. Lanjut, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ternyata kita sebagai manusia ataupun anak-anak itu ketika terlalu banyak diarahkan, terlalu banyak ditekan, itu juga kurang bagus untuk perkembangannya. Karena apa? Karena kebutuhan akan kebebasan ini tidak terpenuhi. Termasuk ketika kita mungkin menggunakan cara-cara yang lama, cara-cara konvensional. Ngajar juga cuma ceramah terus, diduduk, kemudian memperhatikan, itu anak juga mungkin akan merasa bosan. Maka dari itu kita perlu tahu bahwasanya kebutuhan akan kebebasan itu anak-anak itu perlu bergerak. Dia perlu bergerak, mencoba hal-hal yang baru, kemudian tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Kita sekali-kali beri mereka kebebasan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini anak-anak mungkin yang ternyata bermain itu juga penting. Ketika dulu saya pengajar, itu mungkin istirahat gunakan untuk baca buku misalnya. Ternyata itu paradigma yang salah. Anak-anak yang belajar dia nek istirahat ya sudah istirahat, lepas. Biar dia mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Kelihatannya bagus, wah, nek istirahat ora dolanan, ora gojekan, ning malah maca buku ning perpus. Itu bagi beberapa anak mungkin karena dia udah hobi baca, dia senang. Tetapi untuk anak-anak tertentu, saya kita paksa seperti itu, dia kebutuhan akan kebebasannya akan hilang, akan tidak terpenuhi. Kita coba satu kasus ini, satu kasus. Ini adalah kayak bukan ini coba kasus dari modul ya. Ibu Ambar, guru wanita kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi, begini Bapak Ibu, orang melakukan sesuatu itu mesti ada tujuannya, dan kita tidak boleh mewajibkan mereka berpandangan sama dengan kita. Teori dari teori kontrol. Kalau stimulus respon, anak seperti ini adalah anak yang gimana Ibu? Bandel. Wes Doni kae wis bandel anak wis di apa? Dikandani sangat tenang. Mosok Doni konsone kok dijaluki. Ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika kita kupas kasus ini dengan teori kebutuhan dasar manusia, kita harus tahu apa penyebab Doni melakukan hal ini. Kita kupas dengan 5 teori kebutuhan dasar. Yang pertama, ketika Doni kita tanya dan jawabannya adalah, lah aku mau dulu apa Bu. Maka yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dia tidak terpenuhi. Dia lapar. Jadi memang jigoe itu memang benar-benar karena butuh makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita panggil Doni atau dipanggil Bu Ambar ya, alasannya adalah dia merasa senang temannya
jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ini dulu saya di SD lama sering mengalami hal seperti ini. Jadi dia itu membuat ulah itu hanya karena pengen diperhatikan sebenarnya. Semakin dia diperhatikan oleh bapak ibu guru yang lain, semakin banyak dia perhatian, dia semakin senang. Karena apa? Karena kebutuhan akan kasih sayangnya itu dia kurang. Dia cari-cari perhatian, dia caper istilahnya. Itu karena apa? Karena kebutuhan sayangnya kurang. Yang ketiga, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhan yang mendasari tingkah Doni itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Biar dia dianggap jagoan, biar dia dianggap sering di sekolah itu. Kebutuhan dasar kekuasaannya dia nggak dapat. Yang keempat, apabila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya membawakan bekal yang sama setiap hari, dia itu ngambilnya temennya itu karena apa? Karena bosan. Mosok gak dino beli telur semua misalnya, atau dibeli sego goreng, atau hanya dibeli sosis goreng itu, makanya dia ngambilnya temennya. Itu karena apa? Karena kebutuhan dasar dia akan kebebasan itu tidak terpenuhi. Dan yang kelima, jika jawabannya itu hanya karena iseng, waktu bercanda, hanya untuk hanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya, having fun saja, maka dia berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi kadang satu kasus itu harus kita cari titik temunya dulu. Perilakunya itu tidak sesuai dengan norma, itu karena apa? Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita melakukan sesuatu itu mesti ada tujuannya. Kita sebagai guru tidak boleh semata-mata langsung ngejudge itu salah, langsung dijudge itu tidak benar, maka kamu mendapatkan hukuman. Itu tidak boleh. Jadi kita harus gali dulu, kita harus kupas dulu apa tindakan yang melatar belakangi tindakannya tadi itu. Apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Itu tentang teori pemenuhan kebutuhan dasar. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke yang kedua. Ini untuk kita ya, untuk Bapak Ibu guru. Bahwasanya kita sebagai Bapak Ibu guru itu menjadi orang dewasa yang berusaha untuk mengarahkan anak didik kita. Kita ambil di sini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita itu ada di mana? Menurut Diana Dawson dalam bukunya Restitution Restructuring School Disiplin, bahwasanya kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Mana yang sering kita lakukan? Mari kita kupas satu persatu. Ini sudah sesuai dengan riset ya, sesuai dengan penelitian di beberapa negara, di beberapa instansi pendidikan, bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah guru yang tipe-tipe penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga,
guru yang berposisi sebagai teman. Yang keempat, guru yang berposisi sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah guru yang berposisi sebagai manajer. Ini coba kita kupas satu persatu. Kira-kira nanti kita lebih banyak yang gimana? Ini juga sudah kita coba terapkan di kelas 5, khususnya di saya pribadi. Perubahan paradigma seperti ini penting untuk mendasari tindakan kita. Nah, ini. Yang pertama, tipe-tipe guru penghukum. Yaitu apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Biasanya berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Keluar dari kelas, membersihkan kamar mandi. Datang terlambat, berdiri di depan kelas, diangkat satu kakinya sambil pegang telinga. Dulu pernah ya. Kemudian kamu kok selalu salah saja, salah terus. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Kue ini mesti gini. Itu adalah tipe penghukum. Dan biasanya hukuman itu tidak nyambung dengan kesalahannya. Misalnya murid datang terlambat, tipe guru penghukum berdiri di bawah tiang bendera. Itu kan tidak ada hubungannya sama sekali. Oh, dia datang terlambat kok di bawah tiang bendera, nggak ada hubungannya. Nah, jadi ini adalah akan secara psikis itu akan selalu terkena sampai besok untuk hukuman seperti ini. Yang pertama, guru tipe penghukum. Yang kedua, guru tipe pembuat rasa bersalah. Yaitu biasanya suaranya ini lembut. Guru ini suaranya lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi tidak dihukum, tidak dimarahi, tapi hanya disetek biar dia merasa bersalah atas perbuatannya. Kata-kata yang keluar biasanya, aku jangan kecewa kalau gue, saya gitu. Ibu guru, Pak guru kecewa sama kamu. Coba berapa kali Pak guru harus bilang kepada kamu? Dia nggak marah, tetapi yang terkena adalah hatinya. Gimana coba? Ini kemarin saya pernah ya, saya itu sudah bertahun-tahun. Angga itu sampai nangis itu. Tak kontrol masalah itu. Gimana kalau kayak kamu seperti ini, di sekolah seperti ini, ketika ibu kamu di rumah sudah bekerja susah payah, ayahmu juga bekerja seperti itu hanya untuk membiayai kamu, tapi kamu disuruh seperti ini. Pisek gitu. Angga itu pisek di kelas 5 itu pisek gitu. Dia kena hatinya. Itu ternyata setelah saya belajar kayak gini, ternyata saya adalah tipe guru yang membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Berarti betul ya, aku orang yang tidak berguna. Nah, mungkin seperti itu. Memang ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya itu dia sadar, tapi negatifnya dia punya penilaian buruk terhadap dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Ini juga tidak permanen ternyata. Angga itu saya kira biasa, saya dulu lagi. Karena apa? Karena tidak dari dalam dirinya. Yang ketiga, guru yang berposisi sebagai teman. Jadi guru adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, dan namanya juga temannya kok. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya yaitu apa? Murid mau dengan kita. Ada apa-apa akan langsung curhat biasanya. Wah, aku mau curhat ke Pak Agus. Pak Agus,
terbiasa mendengarkan keluh kesah saya dan tidak memarahi saya, misalnya seperti itu. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu bapak, yo kamu itu bisa. Sudah ingat kan selama ini Pak Guru bantu apa saja? Nah, ya udah ini kamu lupakan apa ini yang beres itu, nggak apa-apa. Itu adalah guru sebagai teman. Tapi murid dia nyaman, dia nyaman, dia care. Tetapi negatifnya apa? Negatifnya adalah ketika sesekali waktu, karena kita sebagai bapak ibu guru kan mungkin kadang terbawa perasaan, suasana, emosi dan sebagainya. Ketika sesekali waktu kita tidak memenuhi kebutuhannya, dia akan berkata, Pak Guru kok kayak gini, berarti dia bukan temanku. Dampak negatifnya lagi adalah ketika misalnya terbiasa dengan Bu Trini, dalam kok Bu Trini tidak berangkat, adanya saya itu bukan teman saya. Jadi dia nggak akan melakukan apa seperti yang dilakukan sama Bu Trini. Karena apa? Dia Bu Trini, bukan dia Pak Soleh, bukan Bu Trini. Biasanya saya Bu Trini sama Bu Trini itu nyaman kok, saya bisa cerita seperti ini, seperti ini. Sekarang Pak Soleh beda. Jadi kebiasaan baiknya itu hanya terjadi ketika dengan guru, misalnya Bu Trini misalnya. Ketika dengan saya, kebiasaan baiknya tidak terlaksana. Itu mungkin ada positifnya, ada negatifnya. Itu guru yang ketiga sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Jadi ini hubungannya memang sebatas hubungan guru dan juga murid. Nek murid bagus, ya udah bagus, dapat pujian. Nek dia salah, dia akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan, sesuai dengan konsekuensi. Misalnya dulu di SMA ada namanya sistem skors. Ramakat nggak berangkat sekali di skors 5. Ya udah, dia akan berpatokan pada data, kemudian pada catatan-catatan, kemudian pada stiker-stiker. Dia pokoknya berpatokan pada peraturan. Posisi kontrol seperti ini itu berawal dari teori stimulus respon tadi yang kita sampaikan di awal. Ada peraturan, kamu harus patuh, peraturannya seperti ini, kayak gini salah, seperti ini, kamu sanksinya ini. Sudah ada semuanya dalam data-data, dalam catatan-catatan. Dan yang terakhir, ini mungkin yang ideal ya. Posisi guru yang ideal itu sebagai manajer. Manajer itu gabungan antara teman dan juga pemantau. Jadi di satu saat dia bisa menjadi teman, di satu saat dia bisa menjadi seorang pemantau. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia antara dengan peraturan oke, hubungan dengan secara individual, hubungan dengan siswa sebagai teman dia juga oke. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Yang kemarin di video saya praktekkan dengan Onel dan juga Javas, itu adalah salah satu aksi nyata dari budaya positif ini. Jadi namanya segitiga restitusi. Kita sebagai guru langkah-langkahnya bagaimana, walaupun juga belum 100% diterapkan di kelas, tapi setidaknya sudah ada sampel, sudah ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana. Itu dia akan berkata, keyakinan kelas dan sebagainya. Ini yang manajer. Kemudian lanjut Bapak Ibu, ini kita masuk ke materi tentang keyakinan kelas. Kebutuhan dasar sudah ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Posisi kontrol juga sudah sebagai
apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita masuk ke keyakinan kelas. Ini adalah paradigma baru di kelas kita. Jadi tidak ada peraturan kelas, yang ada adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai pertanyaan pemantik ya. Kira-kira ketika kita di jalan itu memakai helm, tujuannya apa? Melindungi kepala, keselamatan ya Bu ya. Iya. Memakai aturan, biar tidak ditilang. Sama juga seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai bermotor? Jawabannya mungkin karena keselamatan. Tetapi ada juga yang menjawab biar tidak ditilang, karena ada aturannya. Lah, nilai-nilai keselamatan itu yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi kemarin di kelas 5 itu sudah kita petakan ada 5 keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas. Jadi bukan keperaturan. Mengapa kita memakai masker? Jawabannya kan untuk keselamatan, untuk kesehatan. Tapi ada yang jawab biar tidak kena operasi masker, biar tidak kena razia masker. Kalau jawabannya seperti itu, berarti dia masih mengacu pada peraturan. Tetapi bukan keyakinan. Tetapi kalau jawabannya adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan, maka dia sudah masuk ke dalam keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara umum, terlepas dari suku, agama, ras, bahasa, dan sebagainya. Keyakinan ini lebih pada motivasi intrinsik, jadi motivasinya lebih dari dalam dibandingkan dengan motivasi dari luar. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas ini bentuknya lebih abstrak, dan mungkin di kelas bawah itu perlu pembiasaan yang agak tenang ya, karena kelas bawah kan mungkin belum bisa atau mungkin sudah bisa tapi sulit untuk pemenuhan keyakinan ini. Kelas atas sebenarnya sudah bisa, kelas 5 sudah bisa. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak itu tidak nyata di awam-awam. Kalau peraturan kan nyata, tidak mengerjakan PR, maka sanksinya adalah bla 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 bla. Itu lebih jelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, tanggung jawab, menghormati. Kenapa coba kalau di kelas tidak boleh kelas tidak boleh gojek biar nggak dukung Pak Guru, itu masih eksternal. Tapi kalau tertib, disiplin, biar tertib, biar disiplin, biar nyaman, itu adalah keyakinan kelas. Nanti sampai bawah ya, keyakinan kelas itu mudah diingat, kemudian semua warga kelas berkontribusi, bisa berubah dari waktu ke waktu, ditinjau kembali. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, yuk ngisi apa ya? Ngisi keyakinan kelas yang ketujuh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Coba Bapak Ibu isi ya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya nilai apa? Misalnya nilai apa yang diambil ketika tidak mengganggu orang lain. Nek mengembalikan buku pada tempatnya, itu nilainya adalah tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain,
Nah, menghormati dan menghargai teman. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilainya kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Kasih sayang bisa, kenyamanan juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan bisa, kesehatan juga bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Kedisiplinan, ketertiban disiplinan. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa ya? Iya, keselamatan bisa. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang baru aja kita diskusikan betul yang terakhir, keselamatan keamanan. Itu adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru di kelas bisa mulai merubah dari peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas. Bisa dijabarkan nanti misalnya ketertiban yang masuk itu apa saja, biar dia tahu apa itu keyakinan kelas. Di kelas 5 sudah ada, nanti Bapak Ibu mungkin bisa. Bapak Ibu, di materi yang terakhir adalah materi tentang restitusi. Ini adalah salah satu keunggulan dari pendidikan guru penggerak, bahwasanya istilah-istilah yang digunakan itu belum istilah-istilah yang umum. Jadi ketika cari di Google restitusi, itu sing masuk mesti pajak, pendapatan dan lain-lain. Makanya ini kemarin langsung ke yang buat modul itu ternyata memang buku-bukunya adalah buku-buku yang terkini, yaitu tentang restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, anak-anak itu melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, dia tidak dihukum. Dalam artian dirinya itu tidak merasa bersalah. Maksudnya gini, bahasanya sebenarnya gimana ya? Dia itu bisa memperbaiki kesalahan dengan caranya dia sendiri, sehingga ketika dia kembali ke kelas itu tidak dikucilkan oleh temannya. Ketika misalnya dia habis datang terlambat, diberi sanksi oleh bapak ibu gurunya, ke kelas mungkin diejek temannya, kok dia beri terlambat kenapa? Tapi ketika restitusi tidak seperti itu, dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Masuk ke selanjutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Poinnya di sini adalah bukan fokus pada kesalahannya, tetapi fokus pada solusi dari permasalahannya. Datang terlambat, berdiri di luar, itu nggak nyambung. Tidak mengerjakan PR, membersihkan kamar mandi, itu nggak nyambung. Karena apa? Itu tidak akan berpengaruh kepada siswanya. Saya pernah kemarin lihat video tentang seorang guru dan siswanya. Jadi ada seorang anak, saya tuh deloknya ngasih nangis, iya berbesmili. Ada seorang anak, ketika pagi dia mesti datang terlambat. Ketika pagi itu dia masuk ke kelas, gak ada suaranya itu kan, bahasanya bahasa Inggrisnya. Sampai di kelas dia mesti pakai tangan lagi. Terus gurunya dengan menggunakan penggaris tubruk, gitu udah, dia duduk. Besoknya lagi masuk lagi, udah stop-stopan dia, nggak usah tanya apa-apa ke gurunya, langsung oke tangan ini, gitu. Lagi masuk lagi, tangan. Setiap hari seperti itu sampai suatu ketika mungkin gurunya penasaran, kenapa kok dia terlambat? Ketika suatu pagi gurunya itu berangkat bawa sepeda, dia ngamati anak dari jauh. Ternyata apa? Setiap pagi dia itu ngantar ke
ibunya, ya. Ngantarnya ibunya itu nggak tahu ke tempat siapa di sebelah jasan. Gawa kursi roda, dia berjalan, terus pemerintah tergopoh-gopoh diantar ke sebuah rumah. Setiap pagi, gurunya mengamati itu, langsung gurunya juga berbismillah juga. Ternyata ini yang dilakukan anak saya murid saya setiap pagi. Akhirnya apa? Ketika dia sampai di kelas, gurunya ini yang membuat saya berbes tuh ya gitu. Jadi saya ketika dia duduk, anaknya masuk, langsung ngeloke tangannya langsung disaut sama gurunya, dia duduk. Ternyata selama ini iya sudah salah berikan penilaian. Tapi ternyata itu anak yang malas. Tapi ternyata apa? Setiap pagi di usianya yang masih seperti itu, dia sudah memanggul sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, maka dari itu kita sebagai guru, setelah tadi kita mengetahui tentang kebutuhan dasar, kita mengetahui tentang keyakinan kelas, kita mengetahui tentang posisi kontrol, mungkin cara-cara yang lama nanti kita revisi, kita ambil. Jadi memang setiap tindakan itu mesti ada alasannya, dan kita tidak tahu alasan apa yang mendasari tindakan siswa kita. Maka dari itu kita sebagai guru harus lebih bijak dalam mengamati dari siswa kita. Ini restitusi. Ini cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ketika dia terlambat, seharusnya bisa katanya kenapa kamu terlambat, kemudian itu bagus apa tidak. Sebenarnya kadang-kadang anak itu kadang-kadang tahu bahwasanya perbuatannya itu salah, tapi karena satu keadaan dia tidak bisa menghindar, dia tidak bisa mengelak. Maka dari itu kita beri solusinya seperti ini. Itu adalah restitusi. Jadi ketika anak berbuat salah, kita validasi tindakannya, kita stabilkan emosinya, nggak apa-apa. Setiap orang itu mesti pernah melakukan kesalahan, tetapi yang paling bagus itu yang bisa belajar dari kesalahan. Nah, itu kita beri motivasi sehingga dia punya solusi dari keadaannya. Saya dulu pernah punya siswa ke sekolah mesti terlambatnya aja 10 menit. Ternyata apa? Ternyata ibunya ketika pagi itu harus nganterkan adiknya ke TK dulu. TK itu masuknya jam 8. Lah ibunya kan kalau nganternya itu jam 7 kurang, nanti kelamaan. Akhirnya apa? Dipepet. Akibatnya apa? Akibatnya yang SD itu karena SD lebih jauh, TK-nya itu melewati. Ibunya nggak mau mungkin bolak-balik ke SD, baru kan sisa. Itu akhirnya dicangking agak telat. Akhirnya apa? Dia tiap pagi, terus kemudian kita restitusi kan, diberi masukan, begini orang tuanya juga, saya juga. Kadang ada juga anak yang sering terlambat itu karena tiap pagi itu aktivitasnya itu nonton TV, kayak filmnya itu rampung mepet dengan jam masuk sekolah. 6:30 baru selesai. Akibatnya apa? Akibatnya dia terlambat. Kita beri restitusi. Jadi restitusi itu fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya, bukan pada terlambatnya, tapi bagaimana dia nanti ada solusi biar tidak terlambat. Bukan fokus pada tidak mengerjakan PR-nya, tetapi fokus bagaimana dia bisa mengerjakan PR. Bukan fokus pada kenapa dia tidak bisa jamaah 5 waktunya, tetapi fokus pada solusi bagaimana dia bisa jamaah tepat waktu. Maka dari itu tipe-tipe penghukum itu sebaiknya sudah agak ditinggalkan. Karena apa? Karena penghukum itu ternyata tidak memberikan tidak memberikan solusi. Dampaknya pun juga hanya dampak jangka pendek. Misalnya besok nggak terlambat, itu hanya jangka pendek dan akan muncul permusuhan yang lebih besar di dalam hati anak. Saya juga masih teringat ketika SMP itu dia karena apa? Karena kaos kakinya saya SMP itu kan sengaja upacara. Kaos kaki ini karena gurunya satu, wis kombor itu loh. Wis kombor otomatis kan nek digowui ora iso munggah.
Merokoknya kisah, padahal aturannya di SMP dulu itu harus menutupi mata kaki. Lah aku kan kompor, Pak Guru tanpa saya sedang biasa masih kalau. Padahal ya Allah aku kan karena orang tua tuku kaos kaki. Kenapa biasa? Itu mas saya ingat. Ternyata betul kita sebagai guru itu harus tahu kenapa dia melakukan hal itu. Ada mungkin saya karena kebutuhan apa tadi itu kebutuhan bertahan hidup ya, jangan saya tidak terpenuhi, tapi kamu saya tidak mau tahu. Nah, makanya dari itu pengalaman seperti itu harus kita jadikan pelajaran agar kita kedepannya semakin bijak. Yang pertama itu, yang kedua restitusi, perbaiki hubungan. Jangan sampai restitusi itu memecah hubungan antara kita dengan murid. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak kita tawarkan, kalau begini seperti ini bagaimana? Tidak langsung kamu harus seperti ini. Itu bukan restitusi namanya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak semacam muhasabah ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini maka gimana kira-kira? Oh ya Pak, saya mungkin nanti pagi-pagi nggak nonton TV dulu, filmnya tidak saya lanjutkan sampai selesai. Karena kalau saya lanjutkan sampai selesai, saya akan terlambat. Itu lebih menuntut dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini poinnya di sini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia pasti punya alasan. Nah alasannya apa? Kita cari di kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak itu. Kemudian kita sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian selanjutnya fokus pada karakter. Jadi karakter apa yang akan ditumbuhkan, bukan pada tindakannya, karena kalau tindakan itu mungkin cenderung pada hukuman nanti, tapi fokus pada karakter. Karakter yang akan ditumbuhkan adalah disiplin. Maka bagaimana kita membuat anak tersebut disiplin. Kemudian selanjutnya restitusi itu menguatkan. Jadi tidak semakin ngebleske bocah. Pancen aku ini bocah sing bla 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 bla, pendak dengan kok bla 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 bla. Itu tidak menguatkan anak, tetapi itu bagaimana kesalahan itu menjadi sebuah momen di mana anak bisa belajar dari kesalahan itu, sehingga ketika dia kembali ke kelas, dia kembali ke sekolah, dia kembali ke keluarga itu, dia punya karakter yang lebih kuat. Karena apa? Karena ada pengalaman kesalahan tadi. Saya juga sama, walaupun besoknya lagi kasus saya masih kombor, tapi saya besok ada solusi, tak karetin. Boleh dikaret terus digelundung itu kan ya kelihatan karet. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ibu semuanya, ini langkahnya. Langkah-langkah restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan kayak gini misalnya. Nah, semua orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu tuh memang manusiawi. Ini contohnya menstabilkan keadaan. Berdosa itu gak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang bisa menstabilkan perasaannya. Jadi ketika dia salah, itu tidak semakin kita turunkan, tapi kita naikkan dulu, distabilkan dulu, biar netral dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pak Guru juga pernah. Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Kamu benar merasa begitu. Nah, itu contoh dari ada 3 langkah ya. Menstabilkan identitas, distabilkan dulu biar dia istilahnya netral setelah melakukan kesalahan. Salah itu kan negatif, distabilkan dulu, dinetralkan dulu. Yang kedua, divalidasi tindakan yang salah. Kenapa kok kamu melakukan itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Jadi diklarifikasi dulu, divalidasi dulu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan emosinya, kemudian kita validasi tindakannya, dan yang terakhir kita punya keyakinan. Ini yang poinnya di sini. Bahwasanya ini benar apa salah? Salah Pak Guru.
kayak benarnya seperti apa, benarnya mungkin seperti ini. Kalau nggak tahu kita beritahu. Kemudian langkah kedepannya seperti apa, nanti anak-anak bisa melakukan seperti ini. Memang ini butuh apa ya? Butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Nah, sing ini kuliah tenaga mungkin waktunya sudah nggak cukup ya. Ini mungkin secara dasar dulu seperti ini. Dan kemarin saya sudah melakukan restitusi kepada 2 anak di kelas 5. Itu yang pertama adalah Surya itu karena nggak berangkat tanpa ada keterangan apapun. Ditanya temannya katanya diakhiri bilangnya malas apa itu. Akhirnya kita coba restitusi. Alhamdulillah sekarang sudah semangat. Dan sekarang dia AKM kemarin berangkat dulu ya. AKM berangkat dan berani tanya. Yang pertama adalah Surya. Yang kedua kita restitusi kemarin di kelas 5 itu Ayis. Ya, Ayis kenapa kok? Maksudnya anaknya kok agak lemah tuh, agak belajar gara pikir orang ternyata di rumah punya adik yang masih kecil-kecil. Jadi mungkin kebutuhan akan kasih sayangnya itu kurang terpenuhi. Sering sekali kayak gitu. Jadi Ayis itu ya solusinya ya dari sekolah untuk diperhatikan saja. Itu untuk yang kelas 5 itu sudah kita coba untuk segitiga. Jadi kelas 5 itu sudah buat keyakinan kelas, restitusi, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Visi juga sudah, visi kelas. Itu beberapa ilmu yang sudah kita terapkan di kelas kita. Dan yang terakhir ini mungkin analisis analisis. Kita jawab bersama-sama ya. Kita jawab bersama-sama. Ada kasus kita bedah bersama-sama. Sebagai penutup untuk sesi pada pagi hari ini. Diskusi positif. Kasus 2 ini. Sabrina terburu-buru sampai di sekolah. Akhirnya menyadari tidak menggunakan sepatu hitam. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina. Sabrina berusaha menjelaskan. Pak Lukman menanyakan apa peraturan sekolah tentang seragam. Sabrina menjawab sepatu harus berwarna hitam. Pak Lukman mengatakan, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon agar dapat mengenakan sepatunya. Pak Lukman nggak mau tahu dan meminta tidak bersepatu seharian di sekolah. Sabrina mencopot sepatunya dan seharian dia tidak berkeliling ke sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, karena malu dia nggak mau. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhannya yang tidak terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Dia tidak dapat kasih sayang. Yakin kelasnya tujuannya ini enggak saya. Sikapnya harusnya tidak seperti itu sebagai pak kelas, sebagai manajer. Lanjut kasus 3. Terakhir, Anto dan Dino bermain. Tiba-tiba terlibat pertengkaran. Dino emosi dan menarik kemeja Anto sampai 3 kancingnya terlepas. Guru piket melerai membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah saling menghormati. Ibu Suti bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan? Dino mengangguk. Ibu Suti bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu Suti kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan ketiga kancing Anto? Dino kesal, mana saya tahu gimana menjahit? Ibu Suti meneruskan, apa kamu bersedia menjahit, belajar menjahit? Dino menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Pak Irfan, guru tata busana. Jawab Bu Suti. Dino menyetujui dan memperbaiki meja Anto. Pada jam pulang sekolah, mereka bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Kebutuhan dasar dari Anto tadi adalah karena dia mungkin bertengkar, dia menginginkan sebuah kekuasaan ya. Jadi dia ingin menguasai
menguasai orang lain. Posisi kontrol dari Bu Suti tadi adalah sebagai manajer, karena dia menanyakan dulu, memberikan salahnya apa, kemudian permasalahannya bagaimana, sampai akhirnya dia bisa memberikan solusi. Itu sebagai kontrol. Mungkin itu Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melakukan sharing dan juga seminar tentang budaya positif sekolah. Tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas, sudah belajar tentang posisi kontrol, sudah belajar tentang kebutuhan dasar, sudah belajar tentang restitusi, dan juga paradigma-paradigma baru. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa mungkin diterapkan di kelas masing-masing. Untuk PPT-nya ataupun untuk materinya nanti akan kita share di grup sekolah. Bapak Ibu mungkin bisa sambil dibaca juga dipelajari dan kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar maju, benar-benar ramah anak, tentu saja menjadi sekolah-sekolah yang berbudaya positif. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.